Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini tanggal 17 Sya'ban tahun 1446 Hijriah kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang mengajarkan dan mencontohkan bagaimana beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 13 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia. Karena itu untuk kesempatan pengajian kita di subuh ini, saya bacakan sebuah riwayat yang terdapat di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan juga terdapat di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Riwayat yang menceritakan tentang khutbah atau penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika Ramadan tiba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrum mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurima, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian di dalamnya untuk berpuasa. Di dalamnya dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu setan-setan yang liar. Untuk Allah di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka siapa yang diharamkan dari kebaikannya, sungguh dia telah diharamkan dari semua kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali penyampaiannya dengan mengingatkan kepada para sahabat akan kedatangan Ramadan melalui sabdanya, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Ramadan adalah nama bagi bulan yang ke-9 dari 12 bulan Qamariyah. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. 11 bulan yang lainnya dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tidak ada satupun dari 11 bulan itu yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Satu-satunya bulan yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an hanya Ramadan. Tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 185. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini satu-satunya bulan yang menyebut nama Ramadan. Secara bahasa, Ramadan berasal dari kata ramda yang artinya panas. Karena ketika orang-orang Arab sebelum kedatangan Rasulullah SAW menamai bulan ini bertepatan dengan musim panas, maka disebutlah dengan nama ramda yang artinya panas atau membakar, sesuai dengan musim yang dialami pada saat bulan itu diberikan nama. Lalu nama ini dipertahankan setelah kedatangan Rasulullah SAW, bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ini saja sudah menunjukkan kepada kita keistimewaan dari bulan Ramadan itu. Selain keistimewaan tersebut, Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan 6 keistimewaan yang lain yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalam bulan itu, yaitu ketika tahun kedua Hijriah setelah diturunkannya firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ayat ini yang menandai wajibnya puasa Ramadan. Sebelum ayat ini turun, puasa yang wajib adalah puasa Asyura. Kewajibannya bahkan sejak Nabi masih di kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Sejak ayat ini turun, maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada para sahabat. Siapa yang tetap mau puasa Asyura silakan. Siapa yang tidak mau puasa silakan juga. Jadi hukum puasa Asyura berubah menjadi sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Kemudian keistimewaan yang kedua yang disebut di dalam hadis tadi, tuftahu fihi abwabus sama. Di dalamnya dibuka pintu-pintu langit. Di hadis yang lain, misalnya yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan futihat abwabul jannah, telah dibuka pintu-pintu surga. Jadi ada riwayat yang menyebut pintu-pintu langit, ada riwayat yang menyebut pintu-pintu surga.
Kalau kita menggunakan riwayat yang menggunakan pintu-pintu surga, maka itu serasi dengan lanjutannya yang menyebut ditutup pintu-pintu neraka. Nah, apa makna dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka itu? Ada beberapa tafsir ulama kita, secara umum dua macam. Ada yang memahami dengan makna hakikah, makna yang sebenarnya, bahwa betul-betul pintunya surga dibuka, pintunya neraka ditutup. Ada yang memaknai secara kiasan. Bagi yang memaknai dengan makna hakikah, makna yang sebenarnya, bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu terbagi lagi menjadi paling tidak 3 kelompok pemahaman ulama kita. Pemahaman yang pertama mengatakan bahwa sebelum masuknya Ramadan, baik pintunya surga maupun pintunya neraka tertutup. Ini sebelum masuk Ramadan, pintunya surga, pintunya neraka sama-sama tertutup. Begitu masuk Ramadan, pintu neraka tetap dibiarkan tertutup, sementara pintu surga kemudian dibuka. Itu satu tafsir. Penafsiran yang kedua mengatakan bahwa sebelum masuk Ramadan, baik pintu surga maupun pintu neraka dua-duanya terbuka. Dua-duanya dalam keadaan terbuka. Begitu masuk Ramadan, maka pintu surga yang tadi terbuka tetap dibiarkan terbuka, pintu neraka yang awalnya terbuka kemudian ditutup. Nah, penafsiran yang ketiga, sebelum masuk Ramadan, pintunya surga tertutup, pintunya neraka terbuka. Begitu masuk Ramadan, maka pintu surga yang awalnya tertutup dibuka, pintu neraka sebaliknya, yang awalnya terbuka kemudian menjadi tertutup. Kenapa itu dilakukan? Untuk apa? Nah, orang belum akan masuk ke dalam surga misalnya, nah kok dibuka? Jadi ini adalah i'lam, pemberitahuan kepada para malaikat akan kedatangan Ramadan, sebagai penanda akan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Ibaratnya misalnya Pak, kalau katakanlah ada tamu kenegaraan yang akan berkunjung ke satu daerah, maka kemudian dikasih penanda, ya, dipasang misalnya bendera umbul-umbul, itu sebagai penanda bahwa akan ada tamu yang istimewa yang datang. Nah, Allah perintahkan pada malaikat, buka pintunya surga, tutup pintunya neraka, sebagai penanda akan kedatangan tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan tersebut. Ini bagi yang memaknai secara hakikah. Ada yang memaknai secara kiasan, bahwa yang dimaksud dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, yaitu dibuka kesempatan yang seluas-luasnya. Dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, yang apabila kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik, maka akan mengantarkannya masuk ke dalam surga. Sebaliknya, dipersempit ruang gerak untuk melakukan kemaksiatan, sehingga karena ruang gerak berbuat maksiat dipersempit, itu menghalangi masuk ke dalam neraka. Nah, ibaratnya pintu neraka itu ditutup. Tapi jangan kemudian kita menangkap pesan, oh bahwa amal itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tentu tidak. Karena secara tegas di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menyatakan, la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannatah. Ya, amal yang dilakukan oleh seseorang di antara kalian tidak akan pernah memasukkannya ke surga. Jadi amal yang dilakukan oleh seseorang di antara kalian tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Mungkin terkesan berbeda Pak dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran misalnya Allah SWT berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal yang kalian lakukan. Nah, ini kalau menurut ayat tadi, masuklah ke dalam surga disebabkan amal. Sementara Nabi tegas menyebut, amal seseorang tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Maka ulama kita memberikan penjelasan. Di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis, terkadang ada bahasa zahir, ada bahasa batin. Ada bahasa zahir, ada bahasa batin.
Ayat yang menyatakan masuklah ke dalam surga disebabkan amal itu bahasa zahir, supaya manusia benar-benar memaksimalkan amalnya secara zahir. Sementara pernyataan Nabi amal tidak memasukkan ke dalam surga itu adalah bahasa batin, supaya manusia tidak pernah bersandar kepada amalnya. Bukan berarti dihalangi untuk beramal ya, atau memandang remeh amal. Beramallah secara maksimal, tapi jangan pernah bersandar kepada amalmu. Ibaratnya seperti ini. Ada orang sakit, kemudian dia ingin sembuh. Supaya dia sembuh, maka dia tentu berobat secara maksimal. Cari obat terbaik yang bisa dia temukan. Itu secara zahirnya dia berobat. Tapi di dalam batinnya, dalam hatinya, tidak boleh sama sekali dia menyandarkan kesembuhan itu kepada obat. Jangan misalnya setelah menemukan obat yang mahal, lalu dia konsumsi, dia sembuh, kemudian di hatinya, baik, untung saya dapat obat ini, kalau tidak saya belum sembuh. Berarti dia telah bersandar kepada amalnya. Tidak boleh seseorang itu bersandar kepada amal yang dia lakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada satu pernyataan yang unik yang dikemukakan oleh para ulama tasawuf. Saya mohon maaf, misalnya pertanyaan Pak ya. Kita ini kan manusia, siklus hidup kita tidak terlepas dari ketaatan dan kemaksiatan. Di situ-situ saja siklus hidup kita. Kalau tidak berbuat ketaatan ya kemaksiatan. Kalau tidak berbuat kemaksiatan ya ketaatan. Di sisi lain, di dalam hati kita ini terkadang muncul rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Terkadang juga muncul raja, pengharapan kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, pada saat kapan seorang hamba itu merasa takut kepada Allah SWT? Apakah pada saat melakukan ketaatan atau pada saat dia melakukan kemaksiatan? Kira-kira kapan Pak kita takut sama Allah? Pada saat taat atau pada saat maksiat? Pada saat taat atau maksiat? Kapan kita takut sama Tuhan? Taat. Kebalikannya, pada saat kapan kita berharap kepada Allah? Pada saat taat atau pada saat maksiat? Yang muncul optimisme itu, muncul pengharapan. Kapan muncul pengharapan kita? Kalau taat atau kalau maksiat? Taat juga. Takutnya kapan? Takut kita sama Allah ini, maksiat atau taat? Nah, ya baik. Kalau menurut para ulama tasawuf, kalau orang awam itu dia akan takut kepada Allah kalau dia maksiat. Begitu dia berbuat maksiat, dia akan merasa takut sama Tuhan kalau dia berbuat maksiat. Dan ketika dia melakukan ketaatan, di hatinya itu ada optimisme, ada pengharapan. Seperti alhamdulillah saat ini, karena kita sudah salat subuh berjamaah lagi, dan ini bentuk ketaatan, maka saat ini kan di hati kita ini yang dominan pengharapan, bukan rasa takut. Pengharapan, karena kita melakukan ketaatan. Zikir-zikir lagi setelah salat, lanjut dengan pengajian. Ini semua bentuk ketaatan, kita berharap kepada Allah. Sebaliknya, begitu kita berbuat maksiat, kemudian kita merasa takut sama Allah. Kata para ulama tasawuf, itu sebetulnya level orang-orang awam. Bukan salah Pak, tapi itu orang-orang awam. Orang awam itu kalau dia maksiat takut, kalau dia taat dia berharap sama Allah SWT. Tapi kalau arif billah, orang-orang yang mengenali Tuhannya, maka kebalikannya, justru dia akan takut kepada Allah kalau sedang melakukan ketaatan. Kalau taat takut sama Allah. Kalau dia berbuat maksiat, yang muncul di hatinya apa? Pengharapan kepada Allah SWT. Mungkin timbul pertanyaan, tidak terbalik itu Ustaz? Oh, pada saat taat malah takut, pada saat maksiat kok malah berharap? Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya, mohon maaf, ini ilustrasi saja. Saya punya senjata, katakanlah badik, ya, badik. Ada yang mau menyerang saya. Pada saat kapan saya merasa takut? Apakah pada saat senjata ada di tangan saya, atau pada saat senjata itu tidak ada di tangan saya? Tentu saya takutnya kalau senjata tidak ada di tangan saya. Tapi kalau senjata ada di tangan saya, maka yang ada di hati saya itu adalah optimisme, pengharapan. Ada di senjata aku ini. Jadi manusia itu punya pengharapan
kalau yang dia andalkan dia miliki. Dan ketika yang dia andalkan itu dia tidak miliki, dia takut. Kalau ada orang yang berharap kepada Allah pada saat dia taat dan takut pada saat dia maksiat, itu tanda bahwa sandarannya adalah amal. Itu tanda bahwa sandarannya adalah amal. Sementara manusia itu tidak boleh bersandar kepada amalnya. Dan di masjid ini ada kajian kitab Al-Hikam Pak ya, yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah pertamanya itu apa? Min alamatil i'timadi alal amal nuksanur raja inda wujudiz zalal. Itu hikmah pertamanya kitab Al-Hikam. Tanda seseorang itu masih bersandar kepada amalnya kalau tiba-tiba pengharapannya kepada Allah berkurang ketika dia tergelincir berbuat dosa. Kalau ada seseorang tergelincir berbuat dosa, kurang pengharapannya kepada Allah, oh itu tanda ternyata kamu masih bersandar kepada amalmu. Maka seorang sufi itu dia takut, dia cemas ketika dia taat. Kenapa demikian? Jangan sampai tiba-tiba di hatinya muncul pengharapan bersandarnya bukan kepada Allah lagi, tapi kepada amal yang sudah ia lakukan. Dan sebaliknya ketika dia tergelincir berbuat dosa, yang muncul di hatinya pengharapan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyapa hamba-hambanya di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya, coba kita renungkan. Yang disapa oleh Allah dalam ayat ini manusia yang sudah melampaui batas. Sudah sangat banyak dosa-dosa dan berat dosa-dosa yang dia lakukan itu. Tapi Allah tetap menyapa dengan lembut, hamba-hambaku. Lalu setelah itu Allah SWT sampaikan, jangan putus asa dari kasih sayangnya. Lalu setelah itu Allah janjikan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Terus apakah itu artinya amal tidak penting? Amal itu penting. Dan beramallah secara maksimal. Yang dilarang bersandar kepada amal. Hati kita tidak boleh bersandar kepada amal. Kita wajib beramal, tapi tidak boleh bersandar kepada amal yang kita lakukan itu. Jamaah dimulai Rasulullah. Ada juga yang memahami dibuka langit, ya betul-betul langit. Itu kiasan dibukanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka, artinya pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang berikutnya yang disebutkan di dalam hadis tadi, tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu setan-setan yang liar, setan-setan yang ganas. Nah, berdasarkan hadis inilah ada sebagian ulama yang berpendapat tidak semua setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Kan biasa muncul pertanyaan, kalau setan dibelenggu di bulan Ramadan, mengapa tetap ada yang berbuat maksiat? Sementara setannya sudah dibelenggu. Dua jawaban ulama kita. Jawaban pertama, tidak semua setan dibelenggu. Yang dibelenggu itu tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu di dalamnya maradatus syayatin. Ini yang dibelenggu maradatus syayatin. Marada itu artinya yang liar, yang ganas, yang kelas-kelas kakapnya Pak, kelas beratnya. Setan-setan itu yang dibelenggu. Sementara setan-setan yang kelas teri, kelas ringan, itu masih bebas berkeliaran di bulan Ramadan. Jadi yang menggoda manusia di bulan Ramadan itu setan kelas ringan. Kelas ringan. Maka jika ada orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, itu tanda imannya betul-betul tipis. Karena yang menggodanya baru setan kelas ringan. Itu saja sudah tidak mampu dia lawan. Apalagi nanti di luar Ramadan. Yang dia hadapi sudah setan kelas kakap, kelas berat, yang ganas-ganas, yang liar-liar. Menghadapi musuh saja yang kelas ringan tidak bisa, apalagi yang kelas berat. Nah, ini jawaban pertama ulama. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan tidak semua setan dibelenggu. Terus kenapa ada yang berbuat dosa? Karena penyebab orang berbuat dosa itu bisa karena godaan setan, bisa juga karena nafsunya. Bisa karena nafsu. Cara membedakannya seperti apa? Kata para ulama tasawuf,
kalau nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil kalau punya keinginan, harus keinginannya yang dipenuhi. Tidak mau kalau dialihkan kepada yang lain. Itu anak kecil. Nah contoh, saya punya anak berhari-hari selalu mau pergi berenang. Saya tidak usah dulu berenang, hujan terus ini. Nanti saya bawa ke mall saja, banyak mainan-mainan di sana. Tapi dia tidak apa-apa. Pokoknya harus itu. Sama kalau mau dibelikan mainan, harus itu. Tidak mau meskipun dijanjikan dibelikan mainan lain. Mungkin lebih mahal, lebih bagus kalau menurut kita ini orang dewasa. Anak kecil kalau sudah punya keinginan harus itu yang terwujudkan. Begitulah sifatnya nafsu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada orang ingin berbuat dosa dan harus dosa itu yang dia lakukan tidak teralihkan kepada yang lain, berarti yang menggoda itu nafsu. Nafsunya yang menggoda. Beda setan. Kalau setan itu tidak peduli dosa apapun yang dilakukan oleh manusia. Yang penting bagi setan orang ini harus berbuat dosa. Tidak peduli dosa apa. Jadi kalau digoda melakukan satu dosa tidak mempan, dia akan alihkan ke dosa yang lain. Ada orang misalnya digoda untuk pergi katakanlah ke tempat-tempat minum minuman keras, ke diskotik begitu untuk minum minuman keras. Nah, ternyata pada saat sudah mau pergi turun hujan deras, wah tidak jadi pergi Pak. Kalau nafsu pokoknya harus pergi, mau hujan tetap harus pergi. Kalau setan tidak, ya sudah, kalau tidak pergi tinggal saya di rumah. Dialihkan ke dosa yang lain. Ya, buka saja HP-mu itu, coba buka, nonton ya video-video yang tidak baik itu. Karena yang penting bagi setan orang ini harus berbuat dosa. Tidak peduli dosa apa itu. Ketika ada seseorang yang mau pergi ke masjid, di kita ini Pak, mau datang ke masjid salat subuh, kan digoda setan. Wah, tidak usah pergi salat subuh. Tidur saya di rumah, hari libur juga ini, tidak pergi kerja. Begitu kita mampu melawan, tidak, saya harus ke masjid. Maka setan mengalihkan godaannya, ya ke masjid saja, tapi tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa, sebentar-sebentar. Begitu kita mampu melawan, digoda lagi Pak. Seandainya di siang hari mungkin diminta singgah-singgah dulu. Kalau kita mampu lawan di dalam syarat, digoda lagi oleh setan, diingatkan tentang kegiatan-kegiatan dunia kita. Kita mampu melawan, nah ini godaan setan yang paling halus ini, paling lembut. Apa itu? Tiba-tiba ditanamkan dalam hati kita rasa terpesona kepada amal. Wah hebat memang saya ini, tidak bisa saya digoda setan. Husukku tadi ini salah. Itulah namanya ujub. Ijabul mar'i binafsihi. Terpesonanya, kagumnya seseorang kepada dirinya sendiri. Maka dalam beribadah yang dituntut bukan sekedar ikhlas, tapi jujur dalam beribadah. Bahkan Sarruk, ada kitabnya judulnya Qawaidut Tasawuf, kaidah-kaidah tasawuf. 52 kaidah dalam kitab itu. Nah, di kaidah kedua dan ketiga itu beliau tegaskan ada sekitar 2000-an pengertian yang dikemukakan oleh ulama tentang apa itu tasawuf. 2000-an pengertian. Tapi dari 2000-an pengertian itu bisa dikembalikan kepada satu pengertian. Apa itu? Sidqut tawajjuh, jujur menghadap kepada Allah SWT. Itulah tasawuf. Kalau orang yang ikhlas, ketika dia beramal tidak mengharapkan pujian orang, tidak mengharapkan penghargaan dari orang. Tapi kalau orang yang jujur dalam beramal, bukan lagi masalah orang lain, tapi dia tidak kagum dengan amalnya sendiri. Mungkin ada orang ketika salat tidak mengharapkan pujian orang lain, tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain, tapi tanpa dia sadari tumbuh di dalam hatinya rasa kagum terhadap amalnya. Itu artinya dia tidak jujur dalam beribadah. Nah, paling terakhir di ujung hadis Rasulullah SAW menyampaikan lagi Pak, satu keistimewaan Ramadan. Di dalamnya ada satu malam yang nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Lalu setelah itu Rasulullah menutup hadisnya dengan menyatakan, siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, maka dia telah diharamkan dari kebaikan selama-lamanya. Maknanya apa? Kalau di bulan Ramadan saja tidak bisa berbuat baik, maka sulit diharapkan untuk berbuat baik di luar Ramadan. Sehingga Nabi SAW pernah naik ke mimbar, beliau ucapkan amin 3 kali,
Ditanya sahabat, kenapa sampai mengucapkan amin 3 kali? Kata beliau, saya mengaminkan doanya Jibril. Ada 3 doanya Jibril yang diaminkan Nabi. Tidak diragukan lagi dahsyatnya doa ini. Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. 1 dari 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW, Jibril berdoa, semoga Allah menimpakan kecelakaan bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan. Semoga Allah menimpakan kecelakaan bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan, lalu Ramadan itu pergi, sementara dosa-dosanya belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berkah di sisa hari-hari bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah mengantarkan kita berjumpa dengan Ramadan, kita bisa mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah. Demikian pengantar kajian di subuh ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, disempurnakan, atau ada yang ingin diperjelas, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.